Assalamualaikum Siha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zafran, Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, saya mulai ya. Supaya tidak mengulur waktu, supaya waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Satu Usman? Alhamdulillah. Luar biasa. Kayaknya masih loyo nih. Ayo coba Bu Sia ulang lagi. Walaupun kita berpuasa, kita harus tetap semangat nikah. Oke. Bagaimana kabarnya Satu Usman? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, udah semangat, Masya Allah, hebat. Siapa yang tadi pagi sahur? Wah, hebat, alhamdulillah. Siapa yang hari ini berpuasa? Tadi aku sahur hampir terlambat, Bu. Betul. Siapa yang hari ini sudah sholat duha? Saya. Saya sudah, alhamdulillah. Yang belum nanti sholat duha ya. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Saya. Alhamdulillah, hebat, Masya Allah. Apa yang Ya. udah sholat? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Soli dan Solihah Satu Usman yang sudah hadir hari ini nih. Kita mulai belajar lagi ya Kak ya. Kemarin kita sudah libur awal Ramadan. Nah, hari ini Bu, kita nanti mulai libur lagi nggak, Bu? Iya, kita mulai belajar tapi dengan waktu yang singkat tidak seperti biasanya ya Kak ya. Nah, hari ini Satu Usman. Satu Usman. Mana siapmu? Ini siap. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk kosong. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk kosong. Di dalam. Iya, hebat. Alhamdulillah. Baik. Oke, Satu Usman, Bu Siha lihat nih mukanya udah seger-seger, udah ya walaupun ada yang kelihatan masih ngantuk-ngantuk Bu Siha, nggak apa-apa. Nanti kita bisa tidur lagi setelah belajar ya Kak ya. Iya, jangan tidur terus. Aku nggak Iya. Walaupun kita berpuasa katanya itu tidur itu ibadah Bu Siha. Iya, tapi kalau kita tidur terus ya jadinya puasa kita makruh deh ya. Jadi kita harus tetap beraktivitas nih, harus belajar juga walaupun belajarnya kita nggak seperti biasa ya Kak, waktunya sebentar. Ya, jadi hari ini sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk Bu Siha yang pimpin. One, Ready. two, sit down nicely. Three, be quiet. Four, let's play hands on play and bend my head. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi
Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kakak-kakak satu Usman, hari ini kita mau ngapain ya? Ya, hari yang pertama ini kita akan mendengar ayah bercerita nih. Wah, ayah bercerita kali ini akan dilakukan berturut-turut ya Kak ya. Jadi minggu depan juga ada ayah bercerita lagi karena pembelajaran kita itu tinggal sedikit ya karena nanti akan libur Lebaran gitu ya, libur Idul Fitri, kemudian banyak terpotong begitu. Oke, baik, hari ini kira-kira siapa ya yang akan bercerita? Ayah siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ayah siapa? Iya, ada yang jawab ayah Reno nih. Tadi bisik-bisik Bu Siha dengar nih. Benar nggak ya ayah Reno ya? Ya, oke, kita langsung panggil saja ya. Oke, ayah Reno, silakan ayah. Assalamualaikum kakak-kakak soleh-soleha. Waalaikumsalam. Mana puasanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, waalaikumsalam ayah Reno. Selamat datang ayah Reno di kelas 1 Usman. Terima kasih Bu Siha. Iya. Ya Kak, sekarang ayah Reno akan bercerita nih. Jadi seperti biasa, pada saat ayah Reno bercerita, suaranya Bu Siha mute ya, tidak ada yang membuka. Oke? Dan tidak ada yang mencoret layar. Ya, silakan ayah Reno. Ya, terima kasih waktunya Bu Siha. Iya, sama-sama ayah. Perkenalkan dulu ya. Saya ayahnya Reno. Halo, Saya ayah Reno. namanya Supriyadi. Tinggalnya di Jalan Sejahtera, Jatiwaringin. Kemudian ayah Reno kerjanya sebagai PNS. Maaf ayah Reno, suaranya terklik mute tadi. Iya saya. Ya. Oke. Pada kesempatan ini ayah Reno mau bercerita nih tentang Sirah Nabi. Nah, kita perlu nih tahu Sirah Nabi ya, karena kita perlu meneladani sifat-sifatnya Nabi dan perlu kita mengetahui sifat-sifatnya Nabi agar kita bisa meneladaninya, agar kita bisa mencintai Nabi. Karena apa? Karena Nabi bersabda bahwa nanti kita semua akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Nah, kemudian kita mencintai Nabi dengan apa? Kata Nabi, kita mencintai Nabi itu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka nanti ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah, janji Nabi, kita akan bersamanya di surga. Nah, kali ini ayah Reno mau bercerita tentang sepotong kisah di Sirah Nabi, yaitu tentang Perang Hunain. Ya, ayah Reno sudah bisa share screen ya, ya? Share screen ya? Ya, sudah saya jadikan co-host ayah.
sudah muncul, Bu Siha? Ya sudah alhamdulillah ya, Ya. sudah muncul, suaranya juga sudah ada. Ada ya. Iya. Nah, ya, kita mulai ya. Ini backgroundnya hanya ilustrasi aja. Nah, nanti Ayah Reno mau sedikit membacakan tentang perang Hunain. Nah, perang Hunain ini terjadi beberapa hari setelah pembebasan Mekah, yaitu tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah. Nah, Rasulullah berhijrah dari Mekah ya, kemudian 8 tahun kemudian terjadilah Fathul Mekah atau pembebasan Mekah. Nah, selama 8 tahun itu Rasulullah tidak pernah berkunjung ke Mekah, mengunjungi rumahnya. Nah, di tahun 8 ini pada saat Fathul Mekah, Rasulullah berangkat ke Mekah membebaskan Mekah dari penyembahan berhala. Nah, setelah pembebasan Mekah, ini kabilah-kabilah di sekitar Mekah, yaitu antara lain ada kabilah Hawazin, kemudian kabilah Saqif, dan lain-lainnya, secara sembunyi-sembunyi menyiapkan untuk perang melawan Muslim. Tujuannya apa? Tujuannya agar Islam tidak berkembang di wilayahnya. Kemudian kabilah Hawazin ini dipimpin oleh seorang yang pandai berperang, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Nah, Malik bin Auf ini mengerahkan kekuatan 4.000 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta mereka membawa harta benda. Harta benda juga ikut dibawa juga, antara lain ada binatang ternak juga dibawa. Maaf Ayah Reno, suaranya bisa dikencangkan lagi ya Ayah ya? Oke. Iya, volumenya. Karena agak kalah suaranya sama suaranya. Nah, iya. Sudah cukup, Bu Siha? Ya, cukup. Cukup ya? Oke. Nah, total pasukan yang tergabung adalah 20-30 ribu tentara. Kemudian mereka berangkat menuju sebuah dusun yang bernama Hunain, ya, yang letaknya antara Mekah dan Taif. Nah, Mekah dan Taif ini wilayahnya perbukitan. Di kanan kirinya terdapat bukit-bukit batu ya. Nah, kemudian Rasulullah mendengar kabar itu. Kemudian Rasul mengutus seorang sahabat yang paling dia percayai untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran kabar itu. Nah, kemudian sahabat ini yang bernama Abdullah melaporkan kepada Rasul bahwa memang benar akan terjadi mereka mengerahkan pasukan. Kemudian Nabi meminjam peralatan perang dari kaum Quraisy ya, antara lain dari Syahwan. Rasul meminjam 100 buah batu besi, kepada Naufal meminjam 3.000 tombak. Kemudian saat itu Rasul mengerahkan 12.000 tentara ya. Nah, tentaranya ini terdiri dari 10.000 pasukan yang bersama-sama, yang selama ini bersama-sama mendampingi Rasul dari Madinah, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin, jumlahnya sedikit. Dan yang 2.000 adalah penduduk Mekah, kaum Quraisy yang baru saja masuk Islam. Nah, mereka berangkat serentak membawa panji-panji, membawa bendera, sehingga terlihat pasukan yang begitu besar, yang mungkin merupakan pasukan terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah saat itu. Nah, sebagian dari mereka ada di hati kecilnya mereka ada sedikit sombongan. Sebagian berkata kepada yang lainnya,
kita yakin bahwa kemenangan pasti jatuh di tangan kita dan pihak musuh tidak akan dapat mengalahkan kita. Ini kata-kata dari sedikit dari sebagian pasukan Rasul. Mereka berangkat, kemudian sebelum matahari terbenam, mereka sudah sampai di lembah Hunain. Sehingga mereka terpaksa menginap di lembah itu. Nah, kemudian keesokan harinya, kaum muslimin bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan. Nah, pasukan terdepan itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kaum Bani Sulaim sebagai pasukan pelopor yang paling depan. Sedangkan barisan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu mengiringkan Nabi di barisan belakang. Nah, pasukan Khalid bin Walid ini pasukannya terdiri dari yang 2.000 orang tadi ya, yang penduduk Mekah baru masuk Islam. Barisan paling depan. Nah, baru tentara melangkah beberapa saat di pagi-pagi buta, belum ada matahari, di pagi-pagi buta mereka baru melangkah beberapa saat. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan musuh yang bersembunyi di gua-gua, di lereng-lereng bukit. Nah, karena mendapatkan serangan musuh yang tiba-tiba, anak panah sudah berseliweran. Ketika itu juga barisan tentara Islam menjadi kacau balau, kocar-kacir, lari tunggang-langgang. Yang tadinya ada di barisan paling depan, mereka lari ke belakang, meninggalkan Rasul. Hampir seluruh pasukan mengundurkan diri ke barisan paling belakang, dan pihak musuh pun terus mengejar. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi saat itu tetap tenang di tempatnya. Nabi Muhammad SAW tegak berdiri, dikelilingi beberapa sahabat setia yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada yang meriwayatkan jumlahnya 12 orang. Ada juga yang meriwayatkan 100 orang. Ada yang meriwayatkan juga 80 orang. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi memanggil pasukan, menyerukan untuk bersatu dengan panggilannya. Wahai orang-orang, mau kemana? Mau kemana wahai orang-orang? Marilah kalian datang padaku. Aku Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Aku Nabi, tidaklah berdusta. Akulah anak keturunan Abdul Muthalib, kata Nabi seperti itu. Namun apa yang terjadi? Pasukan-pasukan tetap belum ada yang merapat. Mereka masih bercerai-berai. Kemudian Nabi meminta pamannya, Abbas, yang terkenal memiliki suara yang lantang. Kata Nabi, wahai Abbas, teriakkanlah oleh engkau seperti ini. Hai orang-orang yang mempunyai samurai. Kemudian Abbas berteriak dengan sekeras-kerasnya. Hai orang-orang Ansor yang pernah menjadi pelindung dan penolong Nabi. Hai orang-orang Muhajirin yang pernah bersumpah setia di bawah pohon. Sesungguhnya Muhammad masih hidup. Dengan teriakan yang keras itu, sedikit demi sedikit pasukan mulai sampai matahari memancarkan sinarnya di ufuk timur. Kalau di sini ya sekitar jam 6 ya. Pasukan Muslim sudah tersusun teratur dan peperangan jalan dengan sengit karena jumlahnya begitu besar. Komando saat itu di bawah langsung oleh Nabi. Sambil memandokan pertempuran, Nabi meminta pamannya Abbas supaya mengambilkan segenggam batu-batu kecil dan setelah diambilkan, lalu beliau melemparkan kerikil kecil dan pasir itu ke arah muka pihak musuh. Seraya mengucap, buruklah wajah-wajah mereka. Setelah itu, Rasul berdoa pada Allah. Ya Allah, aku menuntut kehadirat Engkau akan segala apa yang telah Engkau janjikan padaku, ya Allah.
tidak sepatutnya bagi mereka mengalahkan kami. Dan doa Allah, doa Rasul terkabul, pertempuran dimenangkan oleh pihak Muslim dengan hasil kemenangan yang mendapatkan ghanimah atau harta rampasan yang begitu besar. Mungkin harta rampasan yang terbesar saat itu yang pernah didapatkan Rasul saat itu. Apa-apa berupa 24.000 ekor unta, 40.000 kambing, dan 4.000 perak. Nah, setelah perang usai, ya, Rasul kemudian membagi-bagikan ghanimah tadi. Siapa yang dibagikan terlebih dahulu? Yang dibagikan terlebih dahulu adalah orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, yang mereka bercerai-berai saat mendapatkan serangan. Siapa mereka? Yang mendapatkan terlebih dahulu adalah Abu Sufyan, pemimpin Mekah yang baru saja masuk Islam saat Fathu Mekah. Abu Sufyan mendapatkan berapa? Abu Sufyan mendapatkan 100 ekor unta dan 40 ukiah perak. Dan kedua anaknya Abu Sufyan yang bernama Yazid dan Muawiyah mendapatkan bagian masing-masing yang sama, yaitu 100 ekor unta dan 40 ukiah. Jadi totalnya Abu Sufyan mendapatkan 300 ekor unta. Ya. Kemudian Rasul membagi-bagikan kepada penduduk Mekah, ya, yang mengikuti perangan waktu itu, hampir rata-rata mereka mendapatkan 100 ekor unta. Nah, setelah dibagikan ke penduduk Mekah, ternyata harta itu menjadi sedikit, tinggal sedikit. Padahal pasukan yang belum dibagi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang jumlahnya 10.000 orang, belum mendapatkan. Kemudian sisa bagian itu dibagi rata. Untuk pasukan berjalan kaki diberikan 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Dan pasukan berkuda diberikan 12 ekor unta dan 120 ekor. Tentu ini dibandingkan dengan penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam, tentu ini jauh sedikit. Penduduk Mekah mendapatkan 100 ekor unta, sedangkan penduduk Ansor dan kaum Muhajirin mendapatkan antara 4 sampai 12 ekor. Kemudian di antara pemuda-pemuda Ansor ada perasaan yang mengganjal. Nah, perasaan itu didengar oleh Rasulullah mendengar bahwa para sahabat Ansor berbisik tentang kebijakan. Bukanlah Ansorlah yang bertempur gigih sehingga mereka membalikkan kesalahan menjadi kemenangan pada orang lain. Kemudian, mengapa orang lain yang justru melarikan diri dalam pertempuran yang menikmati hasilnya? Kemudian Rasulullah telah bertemu masyarakatnya, katanya Rasulullah telah bertemu dengan kaumnya sendiri, yaitu kaum Ansor. Kemudian setelah mendengar itu, Rasulullah memerintahkan sahabatnya saat mengumpulkan Ansor tempat yang nanti. Kemudian telah berkumpul, Rasulullah berkata, saudara-saudara Ansor, aku mendengar desas-desus bahwa ada perasaan kalian yang mengganjal terhadap aku. Bukankah dulu aku datang, sementara kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi petunjuk pada kalian? Bukanlah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, juga menyatukan hati kalian. Dan Allah dan Rasulullah juga lebih bermurah hati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, saudara-saudara Ansor, mengapa kalian tidak menjawab kata-kataku?
Dan saudara Ansor menjawab, dengan apa ya Rasul kami harus menjawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan itu ada Allah dan Rasul. Dan Rasul melanjutkan lagi, ya sungguh demi Allah, kalau kamu mau tentu kamu masih dapat mengatakan. Jadi ini kata-katanya Rasul dan kata-katanya kaum Ansor. Rasul, engkau datang, kata Rasul, sesungguhnya kaum Ansor bisa aja bilang seperti ini, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang, dan kamilah yang mempercayaimu. Engkaulah ditinggalkan orang, kamilah yang menolongmu. Engkau diusir, kami yang memberimu tempat. Engkau dalam sengsara, kami yang mengikutmu. Saudara-saudara Ansor, adakah sekelumit juga rasa kerinduan itu di dalam hati kamu? Dengan harta itu, aku telah mengambil hati suatu golongan supaya mereka sudi menerima Islam. Sedangkan terhadap keislamanmu, aku sudah percaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansor, apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, sedangkan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Allah, yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansor. Jika orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan Ansor menempuh jalan di jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansor. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak Ansor, dan cucu-cucu Ansor. Dan ketika itu sebagian kaum Ansor menangis hingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian mereka serentak berkata, kami telah rela mendapatkan Rasulullah sebagai pembagian dan jatah kami. Demikianlah sedikit cerita tentang perang Hunain yang bisa Ayah Reno sedikit sampaikan. Semoga dengan sedikit cerita ini mampu menambahkan rasa cinta kita pada Rasul, karena Rasul sendiri pernah bersabda, sabda Rasul gitu, kapan aku akan bertemu pada kekasihku? Kemudian para sahabat itu Rasul dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Kata sahabat-sahabatnya, bukankah kami adalah kekasihku ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, kalian memang sahabatku. Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka percaya padaku. Dan kerinduanku kepada mereka lebih besar. Semoga kita dapat mencintai dengan Rasul dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan dapat dikumpulkan bersama-sama di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Demikian. Ya, terima kasih Ayah Reno, Masya Allah. Ya, luar biasa ya Ayah, tentang perang Hunain yang diceritakan oleh Ayah Reno tadi ya Kak ya. Wah, luar biasa ya perjuangan umat Islam Kak. Bagaimana diceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Ayah Reno tadi nih, dengan ilustrasi yang seolah-olah kita melihat bagaimana keadaan pada saat perjuangan
umat kaum muslimin. Masya Allah. Baik, selanjutnya nih kakak-kakak satu Usman. Siapa yang menyimak tadi, insya Allah akan tahu nih. Kita akan ke sesi selanjutnya ya Ayah ya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ya sesi tanya jawab tuh Kakak Reno udah nggak sabar juga ternyata. Reno udah ada di dekat Ayah ya. Oh, Kakak Reno tapi jangan jawab ya. Oke, baik nih teman-teman, udah pada siap? Ya, oke. Seperti biasa, aturannya Bu Siha bacakan ya nak ya. Jadi pada saat nanti Ayah Reno memberikan pertanyaan, kalian menyiapkan kertas ya Kak. Nanti tulisnya besar aja supaya kelihatan nih. Dan tidak ada yang bersuara dulu ya Kak ya. Kalau yang sudah bersuara nanti berarti didiskualifikasi. Iya. Oke. Siap ya, akan ada pertanyaan dari Ayah Reno seputar tadi cerita perang Hunain tadi. Baik Ayah Reno, silakan Ayah. Ya. Ini asyik. Ada suaranya. Iya, suaranya maaf Ayah. Oh ya, suaranya kurang kecil. jelas. Ya, suaranya kecil banget. Kecil kayak semut. pertanyaannya berapakah jumlah unta yang didapatkan oleh Abu Sufyan dan anak-anaknya? Wah, ya Bu, saya ulang lagi ya. Berapakah jumlah unta ya yang didapatkan oleh Abu Sufyan dan anak-anaknya? Betul ya Ayah ya? Pertanyaannya. Oke, ya. Siapa yang sudah tahu? Oke, Kakak Diva. Masya Allah. Coba Kakak Diva angkat jawabannya. Kira. Umpanya. 100. Betul, Ayah? Berapa itu? 100? Iya. Kurang betul. Oh, kurang tepat. Mohon maaf, sayang. Coba yang lain. Musia, Sibi. Saya Bang. Oke, Vibi. Coba Vibi. Berapa? Vibi angkat jawabannya, Vibi. 300. 100. Oke, berapa Jawab. Kakak Vibi? 300. 300 benar, Ayah? Ya, betul. Jawaban Oke, Vivi. alhamdulillah. Barakallah Kakak Vibi. Ya, betul ya. Mendapatkan Baik. hadiah. Ya, nanti hadiahnya dari Ayah Reno ya. Oke, Kakak Vibi jadi Ya. untanya Kasih barakallah. Ayah Rena. Ya. Bukannya ditulis, Bu. Iya, ditulis. Iya, tadi udah ditulis ya. Iya, Bu Sia tadi udah pilih, terus Kakak Vibinya juga udah bilang. Oke, Bu Sia harap tadi anak ya ditulis, yang paling cepat nanti Bu Sia pilih. Jangan langsung dikatakan jawabannya ya, Kak ya. Saya udah siap-siap. Ya, Siap, oke, aku angkat juga tangan ini aja, udah raise siap. hand. Baik. Udah siap-siap, Bu. Oke, yang kedua. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa? Apa? Loh, Sabar, Kak. mengapa kabilah Hawazin, Sakif dan lain-lainnya mau berperang melawan Muslim? Kenapa? Tuh, aku Alasannya nggak beneran, aku pakai kipas. Oke, maaf Ayah Reno bisa diulang lagi? Yang kenceng dikit. Iya. Pertanyaannya, kenapa kabilah Hawazin memerangi Islam di Lembah Hunain? Oh iya. Ada yang tahu nih Kak, kata Ayah Reno pertanyaannya, mengapa kabilah Hawazin memerangi umat muslim di Hunain? Ya betul ya Ayah ya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Alfa itu Alfa. Ya Alfa. Lagi tuh Oh, siapa?
Kakak Atira, coba Kakak Atira. Apa jawabannya Atira? Coba deh. Aku diserang. Apa Atira? Aku diserang. Karena Takut diserang. takut diserang. Bagaimana ya Reno? Kurang tepat ya? Tadi itu Ya. aku dengar tadi diserang. Oh, takut diserang ya Kak Atira ya? Iya. Iya, kurang tepat ya Reno ya? Kurang tepat ya. Oke, mohon maaf Kakak, kurang tepat. Ayo yang lain jawabannya kira-kira apa ya? Oh, Kakak Sehan, coba Kakak Sehan apa jawabannya Sehan? Bu, aku nggak tahu. Coba tulisannya mana Kakak Sehan? Wah, ini susah sih. Fix, ini susah. Nah, yang lainnya tahan dulu Kak jawabannya. Bisa jadi nanti temannya kurang tepat bisa kalian. Ayo. Sudah Kak Sehan? Apa nih? Oke, mana Kakak Sehan jawabannya? Apa nih? Oke, apa? Maaf, Bu. Ayah Rena terdengar? Diperangi ya. Saya Diperangi. bukan. Korea, Bu. Iya, Kakak Sehan bisa ulang lagi nah jawabannya? Coba jangan pakai yang kayak tadi itu. Coba kayak biasa. Karena mereka takut Rasul akan menerangi mereka. Menerangi mereka. oh, Merangi ya. ya betul, Ayah Reno. Karena Atira tadi ya. memerangi. Iya, karena Rasul takut memerangi mereka. Begitu, Nak? Nah, ya betul. Bagaimana ya, Reno? Kurang tepat ya? Kurang tepat lagi. Oh, kurang tepat. Mohon maaf, Kakak Sehan. Siapa yang berani? Oh, Rea. Coba, Rea apa jawabannya? Rea, Bu. Rea. Apa Rea jawabannya? Karena memutuskan masuk Islam. Karena memutuskan masuk Islam, Ayah Reno. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi dong. Ya, belum tepat ya Ayah Reno ya? Ya, kasihan. Iya, dikit lagi Kakak Rea. Mohon maaf, siapa ya yang bisa menyempurnakan? Coba Kakak. Arkan. Siapa? Arkan. Oke, Arkan apa nah Arkan? Karena suku Huazin mau merampaskan Mekah. Benar? Oh, apa ya? Karena suku Huazin mau merampaskan Mekah. Oh, merampaskan Mekah. Kurang betul ya. Oke. Ya, dong. siapa lagi nih? Kakak Ara. Oke, Kakak Ara. Coba Kakak Ara. Ara apa jawabannya? Yo, yang Bu, ganti jawaban, Bu. Masih ada satu ganti Kakak Ara suaranya dibuka nak. Kakak Ara suaranya dibuka nak. Apa jawabannya? jawaban, Bu. Bu, ganti jawaban, Bu. Ganti jawaban, ganti pertanyaan. Ntar dulu Kakak Ara mau jawab nih. Coba Kakak Ara. Ingin masuk Islam.
Kenapa Kak Ara? Apa jawabannya, Nak? Oke, Kak Ara sebutkan aja, Nak. Mekah. Misalnya mana? Apa, Nak? Ingin masuk Islam Mekah. Karena Ingin masuk Islam. Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. pembebasan kota Mekah, Ayah Reno. Kota Mekah. Pertanyaan aja ya. Oke, ganti pertanyaan aja kata Ayah Reno. Ya. Kak Diva itu mau Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu dong. Ya, mungkin tadi agak ini ya, suaranya sempat hilang jadi kurang terdengar. Oke, diganti pertanyaannya Ayah Reno yuk. Ayah, silakan Ayah. Ya. Bu Sia, Bibi. Suaranya belum ada ya Reno, mohon maaf. Bu Sia, tadi Bibi mau jawab. Oh, Vivi mau jawab. Aku juga. Ya, ini diganti pertanyaannya ya Kak ya. Dengarkan ulang ya. Suaranya tidak terdengar. Ayah Reno, mohon maaf, suaranya tidak ada. Tadi jawabannya karena mau menguasai Mekah. Ya, sayang suaranya dimatikan dulu ya, supaya Ayah Reno terdengar nih. Pertanyaannya diulang lagi. Ya, silakan Ayah Reno, mohon maaf. Dibuka kembali suaranya Ayah. untuk yang tadi perlu jawabannya Bu? Ya, Untuk pertanyaan yang tadi perlu disampaikan jawabannya? pertanyaan yang tadi kenapa Ayah Reno? Perlu disampaikan jawaban yang Oh iya, silakan Ayah. untuk pertanyaan yang tadi jawabannya karena kabilah Hawazin tidak mau wilayahnya itu menjadi Islam. Dan Bu, nggak kedengaran ngomong apa itu tadi. karena kabilah Hawazin tidak mau wilayahnya menjadi Islam semua. Dan umat Islam itu tidak memerangi, tidak ditegakkan dengan berperang. Seperti itu. Oh iya, baik. Dan pertanyaan yang mudah saja ya, yang mudah ya. Berapa jumlah pasukannya Rasul? Oke, 1, 2, 3. Berapa jumlah pasukannya Rasul? Bu Sia hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kakak Ara, berapa Kak? Sudah di 12.000. Sudah ditunjukkan, benar atau salah ya Reno? Betul. Oke, karena Kakak Ara yang paling cepat, ya barakallah Kakak Ara. Betul ya, 12.000. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang yang paling cepat ya Kak ya. Yang paling cepat Bu Siha akan pilih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya gini. Oh, nggak kedengeran. Yuk suaranya. Pertanyaannya, mengapa kaum Ansor ya, pada menangis? Mengapa kaum Ansor, kenapa ya? Mohon maaf. Menangis. Menangis. Oh iya. Ya. Mengapa kaum Ansor menangis, Kak? Ayo, ada yang tahu jawabannya mengapa kaum Ansor menangis? Oke, Naban, angkat tangan. Mana Naban jawabannya? Apa Naban? Kira buku. Kenapa Naban? Apa jawabannya, Nak? Ya, coba Naban ditulis, Nak, jawabannya. Besar-besar aja tulisannya.
Ya, kita tunggu dulu ya. Ditahan dulu nah jawabannya. Jangan ditunjukkan di kamera. Kalau temannya tidak tepat, nanti kalian bisa menjawabnya. Dapat kesempatan. Atira, Bu. Oh, Kakak Naban, tulisannya tidak terlihat ya, Kak ya? Oke, Kakak Naban, coba dijawab melalui chat aja, Nak. Kakak Naban, sinyalnya kurang bagus ya? Iya, sabar ya, Nak ya. Oke, Kakak Naban, coba jawabannya diketik di chat, bisa? Ya, karena suaranya tidak ada nih, Kakak Naban nih. Ya. Ya, kita tunggu dulu ya, Nak ya. Nanti kalau temannya misalnya belum tepat, baru kalian. Mengapa kaum Ansor menangis? Oh, ini mah chatnya belum dibuka. Emang iya? Ya, ini aku lihat chatnya masih belum dibuka. Oh iya, benar. Mohon maaf ya, Bu, saya buka dulu ya. Oke, sudah ya. Oke, silakan Kakak Naban ketik. Iya, Bukan itu. suaranya terputus ya, Naban ya. Ada. Halo, Naban. Ayah Rena, suaranya bisa dibesarkan. Ya, Kakak Naban coba ditulis di chat ya, Nak, di kolom chat ya. Ya, di chatnya, di chattingnya. Kenapa? Oke, Kakak Naban. Ya, mohon maaf nih Kakak Naban, tidak ada suaranya ya. Kalau sinyalnya kecil berarti suaranya enggak nyambung. Iya, Kakak Naban karena rumahnya dekat bandara ya, Nak. Jadi suaranya memang terganggu. Baik, Kakak Naban. Bagaimana, Naban? Bu. Korea, Bu. Gimana, Bu? Oke. Oke, mohon maaf Kakak Naban karena Kakak Naban Bu Sia tunggu nggak ada ya. Ya kasih kesempatan yang lain ya, Nak ya. Korea, Bu. Oke, coba Kakak Diva. Apa Kakak Diva jawabannya? Ingat kepada Kenapa Diva? Ganimah mendapat Kakak Diva, mohon maaf nah suaranya terputus. Coba ulang lagi. mendapat harta Mendapat? mendapat harta rampasan. Oh, benar Ayah Reno? Oh, kurang tepat. Mohon maaf sayang, kurang tepat ya. Ya, yang lainnya, mengapa kaum Ansor menangis, Nah? Tadi pertanyaannya. Rea, coba Rea apa jawabannya? Karena kaum Ansor tidak mendapatkan ghanimah. Betul, Ayah Reno? Kurang ya? Oh iya, kurang tepat juga, Kak. Mohon maaf. Ayo, Bu. Ayo, yang lain mana nih? Arkan, coba Arkan. Apa Arkan? Pasukan meninggalkan Madinah. Ulang lagi Arkan. Karena pasukan Muslim meninggalkan Madinah. Oh iya, karena pasukan Muslim meninggalkan Madinah, Ayah Reno. Kurang tepat. Waduh, kurang tepat juga. Ayo, dikit lagi siapa? Atira.
Atira apa jawabannya Atira? Kak, kebaikan Rasul harta rampasan. Kenapa? Ingat kebaikan Rasul harta rampasan. Oke. Bagaimana ya Reno? Reno suaranya terputus, mohon maaf. Banyak ingat kebaikan Rasul ya, Bu. Iya, iya. Iya ya Reno, ingat kebaikan Rasul harta rampasan ya nak ya. Iya, bagaimana ya Reno? Tidak mendapat rampasan perang. Belum ya Reno ya? Tapi apa? Sebenarnya belum, Bu. Oh belum, mohon maaf sayang. Satu lagi Arfa. Lagi. Oke Arfa. Arfa Tentang mana Rasulnya sedikit jawabannya? lagi. Tidak mendapatkan khotimah. Arfa apa Arfa? Buka suaranya nak. Kamu tidak mendapatkan khotimah. Arfa suaranya belum dibuka. Tasamu. Arfa buka dulu nak suaranya. Apa? Karena kalah. Karena kalah. Karena apa? Karena kalah nak. Karena tidak mendapatkan Kan muslim berhasil menangkap keluarga harta benda dari satu wazin. Suaranya kurang jelas ya nak ya. Mohon maaf nak. Oke Arfa, coba ulang lagi Kakak Arfa. Tidak mendapat khotimah. Karena pasukan muslim berhasil menangkap keluarga dan harta benda suku Hawazin. Awanimah. Awanimah. Bu, Kurang dengar ya, bisa kurang dengar Kakak Arfa, mohon maaf. Bu, puasa Bu. Karena sinyal ya mungkin ya. Maaf Ayah Reno dengar suara Arfa? Ya, Bu. Oh tidak. Atau diganti lagi, Bu, yang lebih mudah. Oh iya baik, diganti saja ya nak ya. Oke, sekarang diganti lagi pertanyaannya. Satu Usman. Oke, baik kalau tidak tertib, maaf Bu Siha kalau tidak tertib tidak Bu Siha pilih ya. Ya, oke ya. Insya Allah nanti Bu Siha beri kesempatan yang belum nih. Ya, tapi cepet-cepetan ya, Bu Siha juga bingung nih ya. Oke, yuk silakan Ayah Reno diulang lagi pertanyaan yang baru ya nak ya. Satu pertanyaan lagi. Jadi kenapa kaum Ansor menangis? Karena kaum Ansor pulang bukannya membawa ghanimah, tapi pulang membawa Rasulullah ke Madinah. Makanya kaum Ansor menangis. Kemudian pertanyaan berikutnya yang lebih mudah aja ya. Tolong oleh Rasul untuk memanggil pasukan-pasukan yang bercerai-berai. Oke. Siapa yang dimintai tolong kepada Rasul untuk apa ya Reno tadi Memanggil. Oh iya, memanggil yang bercerai-berai ya Reno ya? Ya. Siapa yang dipanggil? Atira. Oke, Arfa lagi. Coba Arfa, apa jawabannya Arfa? Sahabat Rasul. Namanya Abdullah. Abdullah. Betul atau tidak ya Reno? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Mohon maaf. Siha, pertanyaan yang tadi apa?
Siapa yang dipanggil oleh Rasul? Siapa? Ulang lagi ya Reno. Mohon maaf. Siapa yang dimintai tolong Oh, dimintai untuk tolong. memanggil pasukan yang bercerai-berai? Saya, Bu. Nah, Saya, Bu. Tira, Tira apa jawabannya Tira? Siapa? Abi Tholib. Ali bin Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Tholib. Saya, Bu. Oh, kurang tepat nah. Mohon maaf. Siapa ya? Zizi, Bu. Abu atau Mah. Oke, Zizi. Apa Zizi? Abbas. Abbas. Betul, Ayah Reno? Apa, Rizan? Abbas. Ya, betul. Oke, Abbas. betul. Ya, alhamdulillah. Abbas ya, Nak ya. Pamannya Rasul. Kamu tuh tembak, Ibu Rasul juga. Itu Kak Tino udah 2 kali. Oke, terima kasih Ayah Reno. Masya Allah ya atas ceritanya, pertanyaannya. Mungkin tadi suaranya ada kurang kenceng ya Kak ya. Nanti ada rekamannya Bu Sia kirimkan, Bu Sia masukkan YouTube. Jadi kalian bisa mendengar ulang ya Nak ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan foto bersama nih, bersama Ayah Reno. Wah, Reno senang banget ya Kakak Reno ya. Yuk, kalian buka kameranya ya Nak ya. Nanti hadiahnya akan dikirim oleh Ayah Reno. Ya. Kapan? Oke, silakan dibuka kameranya Nak. Naban, Abi, Naura, silakan dibuka. Silakan dibuka kameranya, kita akan foto bersama dulu. Yuk. Ya. Mas Abi, Abina ya. Oke, Bu Sia hitung ya, Naban. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sito. Tunggu. Belum pegel nih. Sabar ya. Jangan kayak gitu Bu Sia screenshotnya udah mulai agak error. pegel. Ampun. Oke, once again sekali lagi yuk. 1, 2, 3, cheese. Cepetan, pegel. Pegel-pegel makanya nggak usah dari Alhamdulillah, tadi itu baik. Sudah ya? itu kayak gitu. Udah belum? Udah Kak, tunggu ya Bu Sia. Oh ya Sumi, buat. Oke Ayah Reno, terima kasih atas partisipasinya saya ucapkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ayah Reno tadi menambah pengetahuan kita ya Kak ya tentang perjuangan umat Muslim. Masya Allah. Oke, baik. Ayah Reno nanti, untuk sertifikat Ayah Reno, karena tadi ada kesalahan nama, nanti saya kirimkan langsung ya Ayah Reno ya. Ya, baik Bu Siha. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Reno atas kehadirannya nih. Bilang makasih Kak sama Ayah Reno Kak. Terima kasih Ayah Raina. Terima kasih juga pada kakak-kakak Solih-Solihah, pada Bu Siha juga. Sama. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Ayah Reno. Mohon maaf ya kalau pertanyaannya sulit-sulit. Iya, nggak apa-apa ya Reno. Ya, baik. Oke, kakak-kakak satu semangat. Sudah selesai nih kegiatan Ayah bercerita hari ini ya. Mana? Iya, Bu Dini itu Kak lagi mengawas tryout kakak-kakak kita kelas 6. Ya, kakak kelas 6 sedang melakukan tryout, Bu Dini bertugas mengawasinya. Jadi Bu Dini tidak bisa hadir di tengah kita. Begitu ya. Oke, baik. Karena sudah pukul 9 lewat, ya Bu Siha akhiri ya Nak ya.
kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, tugas menuliskan 3 kalimat tentang ayah bercerita hari ini ya. Nanti dikirimkan ke Bu Siha. Oke, terima kasih. Kirimin di WA ya, Bu. Iya, nanti dikirim ke WA ya. Barakallah Bu Sihaen ya. Oke, Bu Sihaen ya.